Pada kesimpulannya, dia telah membenturkan dirinya dengan otak orientalis yang tua yang sudah tidak layak untuk dipakai. Ya, jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna, dan Nabi mengatakan bahwa tidak akan pernah sempurna, akan dilanjutkan oleh generasi kita setelah itu. Siapa yang meneruskan? Al-ulama. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Artinya bohong kalau misalkan otak orientalis ini meninggikan Nabi, sehingga dia ternyata secara tidak langsung telah mengangkat ulama di atas Nabi. Tidak ada yang berani menyampaikan penafsiran yang serampangan dan kurang ajar seperti ini. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, أَنْفِقْ يَا بِلَالْ وَلَا تَخْشَى مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arasy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang kerancuan akidah yang biasanya ditebar di bulan Desember ini. Tapi saya tidak fokus terhadap bulan Desember, artinya biasanya di bulan ini biasanya digoreng-goreng. Adanya selamat Natal itu boleh, ada yang tidak boleh dan lain sebagainya. Tapi biasanya orang-orang yang tidak peduli terhadap agamanya, mereka yang tidak peduli terhadap kehati-hatian memegang akidahnya, mereka akan serampangan. Kalau Al-Fakir, saya tetap memegang teguh apa yang diberikan, diajarkan oleh para ulama-ulama salafun saleh yang berhati-hati di dalam beragama dan betul-betul kuat di dalam memegang akidahnya. Langsung saja saya akan menyampaikan beberapa kerancuan dan kebuntuan otak seorang orientalis tua yang ada di Indonesia kita. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Dia orang tua, kemudian dia sangat membahayakan terhadap agama, dan dia sangat-sangat luar biasa barbar dan ngawur ketika berbicara soal agama. Kita ingat dalam waktu beberapa saat lalu, instansi negeri kita kecolongan dengan dihadirkannya seorang orientalis tua ini dan menafsirkan satu ayat yang disampaikan oleh Allah atau di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu bukti kesempurnaan bahwasanya Islam ini adalah agama yang sempurna. Dia bilang agama belum sempurna dan akan disempurnakan oleh dan sebagainya. Tapi dalam kesempatan ini saya akan fokus kepada poin-poin di mana dia sebenarnya telah membungkam otaknya sendiri. Dia telah menolak otaknya sendiri. Saya akan buktikan di sini. Di dalam kesempatan ini saya akan jelaskan kepada Anda. Satu, dia mengatakan bahwasanya Islam tidak sempurna. Dan di dunia ini tidak ada yang sempurna. Satu, Anda perhatikan, Anda ingat-ingat kata-kata itu. Yang kedua, dia mengatakan bahwasanya itu tugas Nabi yang sempurna, bukan agamanya yang sempurna. Dan ini adalah salah satu kesalahpahaman. Jadi sekali lagi diingat, dia mengatakan tugas Nabi yang sempurna dan agamanya tidak sempurna. Baik, saya akan mengurai satu persatu. Saya akan menyampaikan 1, 2, 3 atau 4 poin bahwa otak seorang orientalis tua ini telah terpatahkan oleh pemikiran otaknya sendiri. Kita sampaikan. 1. Jika tak ada yang sempurna di dunia ini, kenapa dibilang agama akan disempurnakan oleh pewarisnya? Katanya, agama di masa itu juga tidak sempurna dan akan terus disempurnakan, akan disempurnakan oleh pewarisnya. Siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Artinya, dia telah menyerang otaknya sendiri. Dia mengatakan bahwasanya di dunia tidak ada yang sempurna. Tapi dia katakan agama akan disempurnakan oleh ulama sebagai pewaris Nabi. Ini satu. Anda bisa pikir sendiri, Anda bisa pertimbangkan sendiri. Ini adalah satu kontroversi di dalam satu otak yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan tidak bisa berfungsi dengan baik. Sehingga dia terlalu bingung untuk bagaimana merancaukan akidah umat Islam.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia sering tinggikan Nabi, derajat Nabi. Saat pencitraan misalkan, Nabi ini adalah paling tinggi, ini maha kebenaran, dan lain sebagainya. Sehingga dia menyampaikan pada waktu itu seolah-olah, dan memang Nabi tidak ada kekurangan. Artinya dalam hal ini, di dalam sifat-sifatnya, di dalam sikap-sikapnya, karena apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, in huwa wahyu yuha, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan pernah kurang daripada kesempurnaan, insya Allah. Nah, kembali lagi, dia mengatakan bahwasanya sering meninggikan Nabi, derajat Nabi, Nabi adalah yang paling tinggi derajatnya. Akan tetapi, kenapa dia tadi bilang bahwasanya agama itu tidak sempurna? Yang sempurna hanya tugasnya Nabi, adalah tugas yang diemban oleh Nabi. Tapi kenapa dalam hal ini dia mengatakan bahwasanya nanti akan disempurnakan oleh pewarisnya, yaitu ulama? Artinya bohong kalau misalkan otak orientalis ini meninggikan Nabi, sehingga dia ternyata secara tidak langsung telah mengangkat ulama di atas Nabi. Ulama yang akan menyempurnakan agama, sedangkan Nabi tidak mampu menyempurnakan agama. Ini adalah satu kebobrokan berpikir otak orientalis tua yang sangat membahayakan terhadap akidah umat Islam. Maka dari itu, waspadalah dan hati-hati. Ini yang kedua. Sedangkan yang ketiga, dia juga sering mencitrakan dirinya seolah-olah dia mendukung Nabi, dia seolah-olah meninggikan Nabi. Akan tapi, dia sama saja dengan merendahkan Nabi, dengan mengatakan bahwa agama pada waktu itu, agama Islam itu belum sempurna. Artinya, Nabi berarti sedang menyebarkan agama yang tidak sempurna. Atau Nabi sedang beragama Islam, yaitu sekaligus sebagai pembawa risalahnya, dia beragama, beliau beragama dengan agama yang belum sempurna. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, pada kesimpulannya, dia telah membenturkan dirinya dengan otak orientalis yang tua, yang sudah tidak layak untuk dipakai. Ini adalah salah satu pertimbangan kita. Bagaimana ini harus menyampaikan dengan tegas dan lugas, karena ini adalah hal-hal yang sangat membahayakan terhadap akidah umat. Dan ini adalah model-model permainan orang-orang orientalis. Dia sudah berstudi di luar negeri selama 20 tahun. Maka sangat wajar misalkan orang komunis ketika ingin disebarkan atau diutus untuk menyebarkan paham komunis, dia akan diajak untuk studi dulu ke negara-negara komunis. Sama, orientalis, dia akan diajak untuk berstudi di sana, melaksanakan studi di sana selama bertahun-tahun. Dia 20 tahun mungkin dengan di Mesir ya. Dan juga di Orient, yaitu kota Orient, yaitu di Prancis, bagaimana orientalis Islam ini kerjaannya adalah menelaah, mempelajari, kemudian mengotak-ngatik adanya agama. Islam tidak bisa dibuat seperti itu, dan Islam selamanya akan sempurna dan tetap sempurna. Baik, sebagai penutup, saya akan menyampaikan begini, bahwa dari dulu para alim ulama, guru-guru kita, para imam-imam kita, para mufassir-mufassir kita, itu tidak ada yang berani menyampaikan penafsiran-penafsiran yang serampangan dan kurang ajar seperti ini. Saya sampaikan sekali lagi, tidak ada mufassir satupun yang menafsirkan apa yang seperti disampaikan oleh kakek tua tersebut. Kenapa? Karena ini adalah ranah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agamanya Islam yang harus dijunjung tinggi. Maka dari itu kita sampaikan sekali lagi, tidak ada seorang mufassir pun yang sama sekali berani untuk menafsirkan serampangan sebagaimana orang tua itu. Maka saya sampaikan juga sebagai penutup, untuk diksi saja, jadi menyindir-nyindir saja, nggak ada yang berani. Dari Imam At-Tabari, Ibnu Katsir, kemudian di Jalalain, kemudian siapa lagi? Imam Fakhruddin Ar-Razi. Contoh, ini pernah dikutip di dalam Mafatihul Ghaib, yaitu tafsir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Apa yang ditulis beliau? Di antaranya adalah, ada yang bertanya, apakah ketika ayat tersebut diturunkan, apakah agama Nabi Muhammad belum sempurna? Maka kita sampaikan, di dalam tafsirnya tersebut disampaikan, diurai dengan baik dan sangat luar biasa, yaitu dari awal, dari pertama kali wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam sudah sempurna. Artinya apa? Yang pertama, Islam itu menjawab terhadap apa yang menjadi tantangan zaman. Jadi sifatnya Islam adalah komprehensif, menjawab dari setiap sudut-sudut persoalan-persoalan umat dan kemanusiaan dan seluruh alam. Ini adalah Islam. Jadi tantangan Islam, kebutuhan Islam di masa Nabi awal-awal berdakwah, ya segitu. Untuk ibadahnya cukup dan lain sebagainya cukup. Kemudian berkembanglah lagi, kemudian maka ditambahlah lagi dengan sesuai dengan kebutuhan.
Artinya sesuatu yang tidak dibutuhkan tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu jawaban bahwasanya sebelum Nabi menyampaikan ayat tersebut tadi, yauma akmaltu lakum dinakum, ini Islam sudah sempurna. Sudah menjawab cukup untuk dipakai untuk umat Islam. Ini yang pertama. Lalu apa tujuannya al-yauma akmaltu lakum dinakum? Bukankah ini ada legitimasi bahwasanya agama ini baru sempurna? Maka dijawab sekali lagi, ketika ayat ini diturunkan berarti memberikan satu pemahaman Islam adalah agama yang paling akhir dan yang tidak akan pernah bisa dirubah dan tergantikan oleh agama-agama lain manapun. Dan ini adalah agama yang sampai hari kiamat akan bisa menjawab segala kebutuhan umat, segala situasi dan kondisi dengan sempurna. Maka dari itu, kita sampaikan kepada Anda semuanya, ayo kita jaga akidah kita, jaga keislaman kita, jaga kita punya iman. Jangan sampai tercolong atau terkecoh dengan orang-orang orientalis tua semacam ini. Masya Allah, jazakumullah khairan wal afu bikum. Ketika Al-Fakir menyampaikan hal-hal yang kurang bagus atau terlalu kasar atau apapun, ini adalah ketidakmampuan Al-Fakir di dalam membendung kemarahan Al-Fakir kepada penyesatan-penyesatan yang sudah disebarkan secara masif oleh mereka gerombolan-gerombolan kufar, munafikun, orientalis, liberalis, syiah dan lain sebagainya yang sangat-sangat benci terhadap munculnya jayanya Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arsy iqlala. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arasy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu